Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu dalam ibadah online. Mari saudara Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama bersatu hati memuji dan membesarkan nama Tuhan karena Dia baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini kami mau memberi yang terbaik. Kami mau memuji dan besarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang dahsyat, Engkau yang hebat akan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama memuji Dia. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari kita memuji Tuhan. Katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan
semuanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Suka kita. Gatot Subroto. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat.
Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip. Dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi,
untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Hari ini saya akan berkhotbah tentang the renewing of the mind. Jadi ada pembaharuan pola pikir kita. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji nama Tuhan, ya, kita akan diajar pada pagi hari ini, yaitu senantiasa memperbaharui pola pikir kita, memperbaharui budi pengerti kita. Kita akan belajar dari Nabi Salomo. Mari kita buka dalam Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Sampai sejauh ini firman Tuhan disampaikan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kitab Pengkhotbah ini adalah kitab sastra, ditulis oleh Raja Salomo. Di dalam Alkitab ada 5 kitab sastra, yaitu yang pertama Ayub, kedua Mazmur, ketiga adalah Amsal, keempat adalah Pengkhotbah, dan kelima Kidung Agung. Sifat kitab sastra ini tidak bisa kita interpretasikan, ya, tafsirkan hanya satu kata saja berdiri sendiri. Tapi kata demi kata, kalimat demi kalimat saling melengkapi. Kitab Pengkhotbah ini ditulis untuk tujuan supaya semua orang yang membaca firman Tuhan ini bahwa dia mengerti bahwa hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia. Apa saja yang kita dapat pelajari dalam kitab Pengkhotbah 1 ini ayat 1 sampai 11, yaitu kita belajar dari pola pikir kita. Dari ayat pertama di situ dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Perkataan pengkhotbah berarti perkataan Raja Salomo. Siapa itu Raja Salomo? Raja Salomo itu orang yang paling pintar, penuh dengan hikmat. Bahkan Ratu Seba dari bangsa lain sengaja datang menghadap kepada Raja Salomo hanya untuk belajar hikmatnya. Karena untuk belajar hikmatnya itu
dia membawa upeti sebanyak 4.000 kilogram emas. Bisa dikurskan kalau harga per gramnya itu 700.000 per gram. Boleh ambil kalkulator betapa banyak duit itu. 4.000 kilogram. Kalau dibeli kerupuk ataupun ikan asin pasti banyak sekali, banyak. Bisa ratusan kontainer. Salomo ini selain orang yang hebat dan pintar dan berhikmat, Salomo ini adalah orang yang paling kaya di antara bangsa-bangsa kerajaan-kerajaan saat itu. Dan Raja Salomo ada orang yang terkenal. Sampai-sampai kerajaan bangsa-bangsa lain hendak untuk menjalin hubungan, bahkan mengikat persaudaraan. Sehingga akibatnya mereka mau untuk menjadi istrinya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bahas mengenai itu, tapi satu hal yang kita mengerti bahwa segala sesuatunya Salomo itu semuanya ada dan serba ada. Sepertinya tidak ada kekurangan sedikit pun. Tapi kenapa dia tulis kesia-siaan belaka? Hidup ini seperti menjaring angin sepertinya. Padahal dia sudah menikmati apa itu kekayaannya, apa itu ketenarannya, apa itu kehebatannya, ya, semua sudah dinikmati. Tapi kenapa dia katakan bahwa segala sesuatu hidup itu sia-sia? Di dalam kitab Pengkhotbah banyak sekali kata sia-sia ditulis, supaya para pembaca itu mengerti dan memahami bahwa hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia. Hidup hanya mengandalkan pikiran sendiri adalah sia-sia. Ada 4 hal yang kita pelajari di dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Yang pertama adalah di dalam ayat 3 kita baca, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Yang pertama adalah apa gunanya aku hidup? Ini harus menjadi dasar di dalam pola pikir kita. Kalau kita kegunaan hidupnya untuk terkenal saja, itu salah. Kalau kita hidupnya hanya untuk kaya saja, banyak uang, banyak harta benda saja, hanya itu menjadi tujuan hidup kita, itu salah. Jadi apa yang harus kita tahu, apa gunanya hidup ini? Yesaya mengajarkan buat kita dalam firman Tuhan Yesaya 43 ayat 7. Di situ dikatakan, semua orang yang disebutkan dalam namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi semua yang Tuhan ciptakan, Tuhan jadikan, dan Tuhan bentuk adalah tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya Yesus katakan ya di dalam Yohanes 15, dengan demikian nama Bapa di surga dimuliakan apabila engkau menghasilkan buah yang baik. Jadi hidup kita harus memuliakan Tuhan. Rasul Paulus katakan yaitu dalam 1 Korintus 6, yaitu supaya kita, tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita tujuannya untuk hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, itu sudah benar. Tapi kalau kita tujuan hidupnya supaya untuk mengejar harga diri kita, berarti betapa rendahnya harga diri kita. Coba lihat di dalam ayat 4, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena kau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia dan disayang oleh Bapa di sorga. Jadi nilai hidup kita, apapun keadaan kita saat ini,
Nilai hidup kita bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Ini kata Tuhan buat kita. Kita berharga, mulia, dan disayang oleh Tuhan. Harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa aku ini berharga. Katakan aku berharga. Katakan aku mulia. Katakan aku disayang oleh Tuhan. Sebab itu kita harus memuliakan Tuhan. Setelah kita mengerti dan memahami pola pikir kita ini, mungkin dulunya kita punya pola pikir yang lama untuk kehebatanku. Ini aku. Kadang-kadang ada orang bilang, pokoknya kamu tenang aja, sebut nama saya, pokoknya kamu aman. Tapi apakah sampai sehebat itu? Ada seorang preman, ya, saya pelayanan penjara. Pada saat itu preman itu masih muda, masih kuat, badannya besar, lebih besar dari saya, dan gagah. Di belakangnya itu ada tato Raja Wali, ada tato bukan Raja Wali, istilah mereka itu tato burung Garuda, elang. Tapi karena sudah di penjara berpuluhan tahun, akibatnya Raja Wali yang tadinya gagah, pada saat kulitnya masih hebat, badannya masih kuat, mengikuti masa umurnya, burung Raja Wali itu tatonya berubah menjadi seperti begini. Sehebat-hebatnya orang tidak akan bertahan lama. Kalau kita kejar kehebatan kita, sampai sejauh mana kita bisa hebat. Jadi kita harus tahu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Rubah itu pola pikir lama supaya kita bisa dikenal, supaya kita bisa dihargai. Bahkan ada iklan handphone di televisi. Pada saat itu sedang makan, karena yang lainnya keluarkan handphone yang hebat-hebat, yang satu handphone yang tudidit. Karena merasa malunya dia umpetin. Karena saking cepat-cepatnya handphone kecil itu langsung jatuh ke gelasnya. Kita tidak perlu seperti itu lagi. Apapun kita miliki, sekalipun mungkin kita pakai mobil jendelanya banyak, ya maksudnya bis gitu, busway ataupun angkot, tidak perlu minder kepada orang-orang yang pakai mobil mewah. Karena kita tahu tujuan hidup kita bukan untuk dihargai, bukan karena untuk mengejar penghargaan dari orang, tapi mengejar penghargaan dari Tuhan. Jadi yang pertama, pola pikir yang harus kita pelajari dari Salomo ini, yaitu apa gunanya aku hidup di dalam dunia ini. Katakan, hidupku untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, hidupku untuk memuliakan Tuhan. Ayo, ini kan di rumah, saya datang ke rumah Bapak Ibu Saudara. Jangan rasa malu. Katakan, hidupku untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, hidupku tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, begitu. Yang kedua yang kita pelajari, yaitu ayat keempat. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Dari bulan April, Mei, setiap hari, setiap menit selalu update.
berapa orang yang meninggalkan kita. Bahkan sahabat yang kita kasihi, ataupun suami, ataupun istri, ataupun anak-anak, mereka cepat meninggalkan kita. Namun percayalah, firman Tuhan katakan, orang yang mati di dalam Kristus Yesus, sekali lagi, orang yang mati di dalam Yesus Kristus, dia tidak mati, tapi tetap hidup. Ada kebangkitan, ada kehidupan kekal yang Tuhan Yesus janjikan. Buktinya, karena Yesus yang kita sembah adalah dari sorga, dia turun ke dalam dunia memberitakan kerajaan sorga. Dan saat ini dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan berjanji akan datang kedua kali untuk menjemput mempelai-mempelai Kristus, anak-anak Tuhan. Bagian kita yang kita kerjakan, selain kita mempunyai tanamkan dalam pola pikir kita, yaitu tujuan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kedua, kita harus memperhatikan generasi keturunan kita. Yosua mengatakan, tentukanlah hari ini kepada siapakah engkau beribadah. Sekali lagi, Yosua katakan begini dalam kitab Yosua, tentukanlah hari ini kepada siapakah engkau beribadah. Tapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan, Allah yang sama disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saat ini kita beribadah, kita memuji Tuhan, adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dia Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus yang kita kenal. Kewajiban kita adalah memperhatikan generasi muda. Bukankah gembala sidang kita katakan, ada kegerakan anak-anak muda, Jeremiah generation, anak-anak muda, mereka akan memiliki takut akan Tuhan. Mereka tidak akan kompromi dengan dosa, dan mereka menuntaskan amanat agung. Kita harus mendoakan anak-anak kita dari sejak umur masih balita, bahkan sampai remaja dan sampai youth. Bila mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Jadi yang kedua adalah kita harus memperhatikan keturunan kita. Sia-sialah kalau punya kekayaan banyak, harta benda banyak, namun anak-anaknya tersesat. Mereka tidak takut akan Tuhan. Bagian kita harus kita kerjakan supaya anak-anak kita, keturunan kita memiliki roh takut akan Tuhan. Salah satu bukti di mana orang tua tidak pernah menegur anak-anaknya, sampai-sampai anaknya itu menjadi pemberontak, yaitu Daud. Kok Daud? Betul. Dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 6, mari kita buka firman Tuhan. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Sudah ketemu? Katakan amin. Demikian firman Tuhan. Selama hidup Adonia, ayahnya yaitu Daud, belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Jadi Adonia ini adalah anak yang dimanja. Bukan manja artinya mandi jarang, ya, karena saking disayangnya oleh Daud, sampai-sampai dia tidak pernah menegur Adonai itu. Akibatnya, ya,
Pada saat ayahnya sudah lanjut usia, Adonia itu menjadi anak yang memberontak. Pada saat Daud sudah tua usianya, dia inginkan kerajaan itu diambil alih dan Adonia mau menjadi raja. Padahal sudah ditentukan raja selanjutnya menggantikan Daud adalah Salomo. Tapi Adonia tidak mau. Akhirnya terjadi suatu pemberontakan yang hebat. Mengapa bisa begitu? Karena Adonia tidak pernah ditegur oleh Daud. Jadi kita harus perhatikan keturunan kita supaya memiliki roh takut akan Tuhan. Tuhan pun kalau sudah diperingatkan kepada umatnya, pada anak-anaknya, tidak mau berubah, Tuhan tegur. Penting sekali untuk menegur. Bahkan kitab Amsal di situ dikatakan, apabila engkau menegurnya, engkau menyelamatkan nyawanya. Bahkan engkau pakai tongkat. Artinya pakai tongkat tidak pukul sembarangan ya. Tuhan sediakan juga tempat tubuh yang dimana yang boleh dipukul, yaitu maaf kata pantatnya, supaya dia bisa mengerti. Saya punya anjing ya, dimana diajar supaya jangan buang air sembarangan. Itu pun perlu proses. Kadang-kadang suruh cium itu kotorannya. Setelah dia berhasil untuk buang air di toilet, sudah menjadi suatu kebiasaan, dikasih reward, dikasih sama istri saya makanan yang paling enak buat dia. Ya, artinya begini, kita harus mengajar, mendidik ya kepada anak-anak kita. Kita harus belajar seperti Paulus. Kita harus belajar seperti Paulus ya, di mana anak rohaninya adalah Timotius. Nah, Paulus itu mengajarkan bahwa ya, kalau kita perhatikan di sini di dalam kitab Filipi. Kita baca dalam kitab Filipi 4, di situ dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Artinya begini, pada saat kita mengajarkan, menegur, kita harus menjadi teladan buat anak-anak keturunan kita. Artinya begini, misalnya orang tua mengajarkan, seorang ayah mengajarkan, jangan kamu merokok, padahal ayahnya ngerokok. Itu tidak boleh. Harus menjadi teladan. Ya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Ya. Itu yang kedua, perhatikanlah keturunanmu, generasi Yeremia. Yang ketiga, kita baca di dalam ayat, yaitu ayat 8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat dan akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat 10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Di dalam ayat ini, Salomo merindukan sesuatu yang baru. Yang ketiga yang kita dapat pelajari adalah, sadarlah dalam sikap manusia tidak pernah puas dan selalu cari hal yang baru. Ini pola pikir yang hebat sebenarnya untuk kemajuan. Contoh, kalau dulu orang berjalan kaki dan ataupun naik kapal laut berhari-hari, berbulan-bulan,
Mereka merindukan bagaimana orang bisa terbang sampai ke tempat tujuan hanya dalam hitungan menit. Akhirnya dari ketidakpuasan itu sehingga timbul suatu yang namanya ide inspirasi. Itu hal yang bagus. Begitu. Tapi yang repotnya, kita karena tidak pernah puas, kita tidak memikirkan kekuatan kita. Contoh, kita sudah punya mobil Kijang, ya. Nah, kemampuan kita yaitu punya mobil Kijang. Tapi karena merindukan namanya mobil Land Cruiser yang sampai miliaran, supaya dinilai harga dirinya naik dengan naik mobil Land Cruiser, memaksakan diri kekuatannya sehingga akibatnya dia harus pakai leasing, pinjaman yang banyak sekali tanpa memperhatikan cicilannya, hanya sekedar untuk harga dirinya. Itu yang namanya tidak puas, yang tidak baik. Kita harus selalu cari hal yang baru. Itu baik. Ini adalah sesuatu curhat dari Salomo di dalam ayat ke-10. Lihatlah, ini baru. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini yang baru? Salomo sudah memiliki banyak kekayaan, harta benda, dia terkenal dan hebat. Tapi kenapa dia masih merindukan sesuatu yang baru? Karena di dalam hatinya itu hanya bisa diisi oleh kemuliaan Tuhan. Roma 3:23 situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang dicari oleh Salomo, supaya manusia mengerti. Salomo mengajarkan bahwa kekosongan di hati yang perlu hanya diisi oleh kemuliaan Tuhan. Inilah yang dirindukan oleh Salomo. Adakah sesuatu yang baru di bumi ini? Jawabannya ini, yaitu dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Sesuatu yang baru hanya ada di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita semua adalah milik Yesus, adalah keturunan Abraham dan berhak terima janji-janji Allah. Kita bersyukur. Sebab itu hidup kita harus selalu diperbaharui. Pola pikir kita harus selalu diperbaharui. Yang lama biarlah yang berlalu. Jangan lagi ingat-ingat masa lalu, tapi tetaplah fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, hidup kita harus menjadi berdampak. Di dalam ayat 11 itu dikatakan, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Artinya begini, pola pikir kita harus tanamkan, hidup kita ini harus berdampak yang positif kepada semua orang. Keegoisan apapun kita harus tanggalkan. Kita harus memperhatikan orang lain. Kalau peribahasa kita di situ dikatakan, gajah meninggalkan gading, singa meninggalkan belang. Artinya hidup ini apa yang akan kita berikan makna atau dampak buat semua orang dan lingkungan kita. Orang bilang kalau kita sukses banyak harta. Bukan itu saja, tapi yang terutama, orang yang sukses bagaimana kita menyenangkan orang lain. Berapa banyak orang yang kita senangkan, itu yang namanya orang sukses. Rasul Paulus pada saat akhir hidupnya di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 di situ dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi garis finishnya ini yang menentukan hidup kita ini. Jangan seperti yang namanya Jack Daniel. Ibu saudara tahu Jack Daniel? Dia adalah pemilik pabrik whisky. Di usia detik-detik mau dipanggil Tuhan, saya tidak tahu itu yang panggil Tuhan atau tidak. Tapi kalimat ucapan yang diucapkan pada saat akhir hidupnya, dia berkata begini, "One sloki please." Padahal sudah napasnya, "One sloki please." Masih minta satu cangkir kecil untuk whisky. Jangan seperti itu. Perdana Menteri Singapura, kalimat terakhirnya pada saat sebelum dia meninggal, dia katakan begini, "Apabila aku mengalami kesalahan kepada kamu, bangunkan aku pada saat diranjang rumah sakit. Bahkan goyangkan aku jenazahku pada saat aku di liang kubur." Bapak Ibu Saudara, biarlah sampai garis finish kita berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pada saat hari-hari terakhir hidup kita memiliki dampak kepada lingkungan kita, supaya kita menjadi saksi Tuhan, supaya kita menjadi garam dunia dimanapun kita berada. Tentunya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Ini pola pikir yang harus kita tanamkan. Setelah kita mengetahui 4 hal yang kita pelajari, yang pertama adalah apa gunanya manusia hidup, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Kedua, perhatikan keturunan generasi Jeremia, anak-anak muda. Ketiga, sadarlah bahwa sikap manusia tidak pernah puas dan selalu mengejar hal-hal yang baru. Biar hal yang baru itu di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, jadilah hidup berdampak buat lingkungan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita. Kita punya tujuan dalam kehidupan ini, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kita untuk memiliki keturunan, yaitu keturunan yang memiliki roh takut akan Tuhan, dan senantiasa diperbaharui kehidupan kita di dalam Tuhan, supaya hidup kita memiliki dampak, menjadi saksi Tuhan di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan sesama seiman kita, dan tidak seiman kita, kita menjadi saksi Tuhan, bahkan sampai di ujung bumi di mana Tuhan tempatkan kita. Relakan kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan, sekalipun mungkin sakit. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi biarlah kita jalankan kehidupan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan, diubahkan pola pikir kami untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Biarlah itu yang patut dipuji. Kami pikirkan semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau mengajarkan kami Tuhan Yesus, supaya kami memiliki pola pikir kami yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, a fresh anointing. Yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur darah Yesus Kristus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian dan sanjungan tinggi hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama satukan hati kita berdoa syafaat. Syakar halabaya syakar halabaya syakar halabaya syakar halabaya syakar halabaya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, hingga kami bisa beribadah online ini Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan Kau memberkati Indonesia, berkati Indonesia Tuhan Yesus perekonomian. Dan kami berdoa Tuhan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin Indonesia Pak Jokowi dan juga wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus untuk mengatasi masalah yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan bagi pemimpin bangsa Indonesia ini. Dan kami berdoa juga Tuhan buat para menteri-menteri yang ada Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan Yesus, khususnya Menteri Kesehatan. Oh, berkati Tuhan Yesus untuk menangani pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Berdoa juga buat para dokter yang menangani dan juga para perawat ini Tuhan Yesus. Berikan kekuatan Tuhan Yesus, berikan semangat yang baru Tuhan. Dan biarlah Tuhan situasi ini segera berakhir dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala sidang kami Pak Niko Nyoto Raharjo dan juga keempat wakilnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati kesehatannya. Biarlah Tuhan ikat tali kasih-Mu Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sertai mereka Tuhan Yesus untuk bungkus dia dengan darah Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan buat KCK 9 Pak Sony Wablau. Tuhan berkati Pak Sony juga keluarganya, Tuhan berkati. Kami berdoa juga buat wakilnya Pak Isang Ciputra. Tuhan berkati Pak Isang dan juga keluarganya, tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Kau pakai lebih heran lagi Pak Isang Ciputra. Dan juga kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Pak Gareth Sarapi. Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini, Gareth Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi. Tuhan semakin percayakan pelayanan-pelayanan selalu luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati juga Bu Ning sebagai istrinya, menolong Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati kesehatannya Bu Ning dan juga ketiga anaknya Tuhan Yesus. Kau berkati mereka di dalam studinya. Biarlah Kau persiapkan Tuhan masa depannya yang penuh harapan.
Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga ini, Tuhan tutup kubus dengan darah Yesus Kristus. Dan juga Kau berkati usaha pekerjaan hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang saat ini menyaksikan dimanapun mereka beribadah Tuhan, dimanapun mereka berada menyaksikan ibadah oleh ini Tuhan. Kau berkati, Kau sertai dia Tuhan Yesus, Kau lawat dia, Kau hadir dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu terima berkat melalui hamba-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memberkati imanku bersemangat, percaya kuasanya, bukti masa kemenangan hidup. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan menyertai kami hanya akan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari mana malah mengganggu surga hingga kesakitan tidak beri aku surga hingga kesakitan tidak beri aku surga hingga kesakitan tidak beri Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di sorga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sebab Bapa di sorga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi, kasih karunia melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menyambut kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Semua yang percaya katakan amin, haleluya. Kami GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.